Hey guys, welcome to my channel The Analog Junkies. Channel yang membahas tentang kaset-kaset dan CD yang kita dapat di flea market atau di pasar loak. Oke, jangan lupa subscribe, comment, dan keep watching our videos. Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkies. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Because the more support, the more videos will come, okay? Di video kali ini, seperti yang ada di thumbnail, kita akan bahas tentang lagu yang termuat di album ketiganya Siti Nurhaliza, Cindai, ya. Nah, kasetnya seperti ini. Sebelum kita bahas mengapa lagu Cindai ini dikait-kaitkan dengan kuntilanak, hantu yang terkenal di Indonesia, kita bahas dulu kaset ini ya, kaset dan albumnya tentu saja ya. Nah, album Cindai ini ya dirilis tahun 1997, tahun yang sama Siti Nurhaliza merilis album keduanya. Jadi dalam dalam waktu kurun 1 tahun, Siti Nurhaliza merilis 2 album. Jadi album pertama itu Siti Nurhaliza 1, album kedua Siti Nurhaliza 2. Ya, jadi 2 album pertamanya Siti Nurhaliza ini tidak memberi judul untuk albumnya. Jadi cuma jilid 1, jilid 2. Nah, album ketiga ini yang dirilis tahun 97 ya, merupakan album pertama Siti Nurhaliza yang punya judul ya. Jadi judulnya adalah Cindai. Album ini merupakan album pop Melayu pertama Siti Nurhaliza. Jadi setelah lagu ini Siti Nurhaliza juga merilis album-album yang bernuansa Melayu, tapi inilah album pertama yang bernuansa Melayu dan meledak di pasaran ya. Jadi judulnya Cindai. Oke, dan juga ada lagu yang berjudul Cindai. Nah, oh ya, buat yang belum tahu, Siti Nurhaliza ini adalah diva asal Malaysia yang sangat terkenal juga di Indonesia ya. Jadi kalau aku bisa bilang, Siti Nurhaliza ini adalah Celine Dionnya Indonesia. Suaranya agak-agak mirip kalau menurutku ya, range-nya, kemudian power-nya, dan juga melismanya juga ya. Pokoknya kalau aku bilang sih ini komplit, benar-benar bagus deh. Nah, sekarang kita buka ya kasetnya Siti Nurhaliza ini yang album Cindai. Siti Nurhaliza ini Celine Dionnya Malaysia, bukan Celine Dionnya Indonesia ya, salah omong tadi ya. Nah, kasetnya seperti ini, masih sangat bagus, aku dapat di flea market. Ini produksi dari Universal ya, Universal Music Indonesia. Jadi diedarkan oleh Universal ya. Seperti ini, kasetnya tidak ada tulisan, tidak ada nama Siti Nurhaliza dan nama albumnya ya. Oke. Kemudian di sini ada stiker ya, ini yang punya, mungkin dulu ada tulisan S Nurhaliza ya. Nah, kasetnya seperti ini, masih sangat mulus dan bagus banget ya. Sudah berapa kali ini diputar dan aku suka banget. Kita lihat sekarang artworknya, ada gambar Siti Nurhaliza ya. Siti Nurhaliza yang masih belum pakai jilbab di sini dan tidak bernuansa Melayu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan album berikutnya, misalnya yang ini ya, nih, nah yang ini albumnya yang kelima kalau nggak salah ya. Nah, ini Siti Nurhaliza sudah benar-benar memasarkan album ini untuk kalangan pecinta musik Melayu ya. Jadi berpakaian Melayu seperti ini. Nah, jadi ini mungkin sebabnya tidak berbusana Melayu ini karena album ini tergesa-gesa ya. Jadi di tahun yang sama Siti Nurhaliza merilis album keduanya. Album ini juga dirilis tahun 97. Jadi mungkin ya tidak sempat photoshoot atau gimana ya. Nah, kita lihat di sini side A-nya. Side A-nya ada lagu Cindai. Nah, lagu Cindai ini. Jadi lagu Cindai ini ditulis oleh Pak Ngah atau yang nama aslinya Suhaimi Zain ya, seorang musisi dari Malaysia yang sangat terkenal dan juga dari Indonesia yang menjadi guru lagu-lagu Melayu lah seperti itu ya. Jadi Pak Ngah ini benar-benar dihormati lah sebagai budayawan juga ya, yang sering diundang ke kemana namanya
ke provinsi-provinsi yang masih ada masyarakat Melayunya ya sebagai pembicara. Nah, lagu ini ya terkenal sekali, bahkan dikait-kaitkan dengan kuntilanak seperti yang aku sebutkan di awal video tadi. Dan akhirnya Pak Ngah juga atau Suhaimi Zain ini juga akan bicara tentang makna sebenarnya lagu Cinta yang akan kita bahas setelah kita lihat dulu ya kaset album Siti Nurhaliza yang ini ya. Lagu kedua Laksamana Mati Dibunuh ya. Kemudian lagu ketiga Janji, kemudian lagu 4 Lela Manja, lagu kelima Kaparinyo ya. Dan side B-nya ada Es Lilin. Lagu Es Lilin ini lagunya Sunda ya yang dimelayukan. Jadi ya berarti bener-bener waktu itu juga aku penasaran ya bagaimana lagu Es Lilin yang sangat Sunda sekali itu dimelayukan, dan hasilnya bener-bener bagus banget ya. Kemudian ada lagu ini Jamak, kemudian Joget Pahang, dan yang terakhir itu apa ini ya, Patah Hati. Oh bukan. Kemudian ada lagi ya lagu lainnya yaitu Joget Berhibur ya. Oke, nah ya ini ada gambar Siti Nurhaliza ya. Nah sini lampu tusuk yang sama, ada hologramnya. Ini ada tulisannya SRC, harganya Rp17.000 pada saat itu. Nah, kita lihat artworknya sederhana ya. Nah ini ada gambar Siti Nurhaliza. Ternyata dia juga pakai baju kurung ya, atau entah apa ini ya, aku juga nggak tahu bajunya. Oke, Siti Nurhaliza Cindai ya. Nah, ini gambar Siti Nurhaliza sedikit banget ya, dan sisanya hanya teks-teks lagunya saja ya. Oke, nah lagu Cindai sendiri sampai sekarang masih sangat populer ya. Lagu yang aku bilang tadi ditulis oleh Pak Ngah atau Suhaimi Zain ya, menjadi lagu Melayu yang paling sering diperdengarkan dan paling sering didendangkan ya di hajatan-hajatan, di sanggar tari, bahkan di sekolah-sekolah juga diajarkan. Bahkan liriknya sendiri itu menjadi sumber inspirasi orang untuk menganalisa ya kedalaman makna bahasa Melayu yang sangat puitis dan sangat indah. Tapi ada yang bilang lagu ini liriknya bercerita tentang kuntilanak, hantu berambut panjang yang biasanya berbusana putih itu ya. Lalu apa sebabnya ya bisa dibilang begitu? Oke, Cindai sendiri ya ini mempunyai multi tafsir. Jadi dalam bahasa Melayu Cindai itu adalah kain ya, kain yang bermotif bunga, bisa juga bunga atau motif lain ya, yang biasanya bersulam emas gitu. Jadi kalau di budaya Palembang ada kain yang bernama songket. Nah, dalam budaya Melayu ada kain yang disebut Cindai. Jadi kain ini sangat kuat sekali ya, bahkan diceritakan di ceritanya pertarungannya Hang Jebat dan Hang Tuah kalau nggak salah ya, itu dipakai, dan luka yang diderita oleh Hang Jebat atau Hang Tuah ya yang diceritakan itu, dikisahkan dia membalut lukanya pakai kain Cindai ya, kain khasnya orang Melayu. Jadi Cindai yang dimaksud di lagu ini adalah kain Melayu itu ya. Tapi Cindai juga berarti hantu dalam bahasa Minangkabau. Nah, ini sebabnya ya banyak orang yang menafsirkan bahwa lagu Cindai ini berkisah tentang hantu. Jadi bukan hanya judulnya saja yang ambiguity apa sih bahasa Indonesia ya, dwi makna gitu ya, yang ambiguous, tapi juga makna secara keseluruhan. Jadi banyak orang menafsirkan bahwa cerita Cindai ini berkisah tentang hantu kuntilanak yang sedang meratapi nasibnya ya. Apakah benar begitu? Kita bahas ya. Oke, kata Cindai sendiri hanya dinyanyikan atau disebut satu kali dalam lagu Cindai itu ya. Jadi di awal lagu ada kata Cindai Lamana,
tidak berkias, jalinya lalu rentah beribu. Bagaimana hendak berhias, cerminku retak seribu. Nah, untuk memaknai lagu ini ya, yang perlu kita ketahui bahwa lagu Cindai ini bernuansa atau lirik-liriknya dalam bentuk pantun, kecuali bagian refrain atau chorus-nya ya. Jadi kamu harus tahu itu pantun itu apa. Jadi yang belum tahu nih, rasa-rasanya agak susah ya kalau kamu tidak tahu pantun itu apa. Sebenarnya pantun itu dipelajari saat SD ya. Jadi pantun itu jadi maknanya hanya ada pada 2 baris terakhir pada setiap bait ya, yang disebut dengan isi. Sedangkan 2 baris pertama itu hanya berisi atau apa ya, sampiran. Jadi ya selain berima ya, berima juga sebagai penghias atau juga sebagai metafora dalam makna yang ada pada isi atau dua baris terakhir. Jadi misalnya kalau kita bilang kita kasih contoh, bukan kita bilang ya, saya kasih contoh pada bait pertama, Cindailah mana tidak berkias, jalinya lalu rentah beribu. Bagaimana hendak berhias. Nah, jadi isi dari atau makna dari bait itu pada bagian kedua ya, pada bagian bagailah mana hendak berhias, cerminku retak seribu. Nah, di bait kedua ada kalimat mendendam unggas, liar di hutan, jalan yang tinggal, jangan berliku. Mendendam unggas, liar di hutan. Gitu ya. Kemudian yang mengandung makna itu 2 baris terakhir, tilamku emas, cadarnya intan, berbantal lengan tidurku. Ya, jadi ini sebenarnya lagu ini lagu sedih ya, lagu yang mengisahkan penderitaan seorang wanita, tapi dia berusaha untuk tegar ya. Jadi kalau kamu lihat di bait pertama tadi, bagailah mana hendak berhias, cerminku retak seribu. Sedangkan yang kedua bilang tilamku emas, cadarnya intan. Tilam itu kasur ya, kasurnya itu terbuat dari emas, jadi dia bergelimang harta. Dan cadarnya intan, jadi diibaratkan tilamku emas, cadarnya intan, jadi bergelimang harta. Berbantal lengan tidurku, namun tidurku hanya berbantal lengan. Jadi begitu ya, jadi dia hanya menunggu seseorang termangu ya. Jadi ya benar-benar ya, kalau kita pahami lagu yang ceria yang kadang-kadang dibuat tari-tarian oleh anak-anak SD dan SMP, ternyata lagu sedih ya, lagu patah hati. Nah, kita lihat bait ketiganya. Hias cempaka kenanga tepian, mekarnya kuntum naidam kumbang. Puasku jaga si bunga impian, gugurnya sebelum berkembang. Nah, ini juga sudah mengungkapkan kesedihan ya. Puasku jaga si bunga impian, jadi dia jaga siang malam ya, yang apa yang ia idam-idamkan, tapi ternyata gugur sebelum berkembang. Harapannya punah ya sebelum dia mengecam kebahagiaan. Ya, kemudian ya ada refrainnya, ada hendak begitu ya. Kemudian bait yang selanjutnya ada akar beringin tidak berbatas, cuma bersilang paut di tepi. Bidukku lilin layarnya kertas, seberang laut berapi. Ini juga perumpamaan atau metafora yang sangat-sangat indah sekali ya, tentang apa ya, cobaan hidup dan patah hati gitu. Bidukku lilin, biduk itu kapal ya, bidukku lilin layarnya kertas. Jadi biduknya terbuat dari lilin dan layarnya kertas, sementara dia harus menyeberangi lautan yang berapi. Pokoknya indah sekali ya kata-katanya, maknanya keren gitu ya, kalimatnya pokoknya benar-benar oke lah ya, untuk bahasa yang benar-benar level tinggi banget ini ya. Nah, kemudian bait ketujuhnya ada bertanam tebu di pinggir bibir, salah. Awalnya gurindam lagu bergema takbir, tiung bernyanyi pohonan jati, bertanam tebu di pinggir bibir, rebung berduri di hati. Nah, ini juga ya, bertanam tebu di pinggir bibir. Jadi ucapannya manis tapi tumbuhlah rebung ya, berduri di hati. Jadi ucapannya manis tapi akhirnya hanya menimbulkan atau menyebabkan sakit hati ya. Nah, dan terakhir ada kata laman memutih, pawana menerpa, langit membiru, awan bertali. Bukan dirinti pada siapa, menunggu sinar kan kembali. Nah, ini seperti apa ya,
mengungkapkan bahwa dia mau walaupun patah hati, walaupun banyak cobaan, tapi dia tetap harus move on dan melanjutkan hidup. Ada kata-kata bukan dirintih pada siapa, artinya bukan mengeluh ya, bukan mengeluh pada siapa-siapa yang menyebabkan dia sakit hati atau luka, menunggu sinarkan kembali. Jadi menunggu lagi asa atau harapan yang membuat dia bangkit. Dengan makna yang begitu dalam ya. Lalu bagaimana orang bisa mengait-ngaitkan lagu Cindai ini dengan kuntilanak ya, hantu kuntilanak yang populer di Indonesia itu. Selain awal kata Cindai tadi ya, kata Cindai yang ada di awal lagu yang maknanya dalam bahasa Minangkabau itu hantu atau kuntilanak atau pontianak ya. Juga orang kadang memaknainya bukan dari dua bait terakhir ya, tapi dengan kata-kata yang sampiran tadi, misalnya Cindai Lamana. Kata Cindai mas sebenarnya tidak ada maknanya ya, maksudnya dalam arti keseluruhan karena ini berupa sampiran saja. Cindai Lamana tidak berkias, jalurnya lalu renta beribu, gitu ya. Kemudian karena maknanya Cindai Lamana tidak berkias tadi ya. Cindai Lamana tidak berkias. Jadi seolah-olah menanyakan di mana kuntilanak itu. Jadi kemudian ada urban legend gitu atau cerita-cerita mistis yang mengatakan ketika dia menyanyikan kata-kata Cindai Lamana tidak berkias, kemudian ada suara cewek yang menyahuti sambil bernyanyi Cindai di sini begitu ya. Jadi seolah-olah itu hantu, entah itu benar atau tidak. Kemudian cerita itu menjadi viral ya pada masanya tahun 97 ya. Jadi pada masanya, jadi seolah-olah jangan dinyanyikan lagu ini, apalagi pada kata-kata Cindai Lamana tidak berkias, Cindai Lamana, seolah-olah menanyakan kuntilanaknya mana. Kemudian nanti ada yang nyaut gitu, ada yang menjawab Cindai di sini gitu. Nah, itulah asal mula kenapa lagu Cindai ini dihubungkan dengan lagu tentang kuntilanak. Kemudian ya banyak cerita-cerita urban legend, entah fiksi atau nyata yang akhirnya memperkuat asumsi orang bahwa Cindai ini berkisah tentang hantu kuntilanak ya. Apalagi banyak orang menafsirkan dengan cara yang berbeda. Lirik-liriknya tadi yang seperti kita tafsirkan tadi ya, katanya berkisah tentang perempuan yang sudah mati ya, yang ingin tetap hidup sebagai hantu ya. Kata-katanya tadi kan ada misalnya misalnya hendak kurasa puncaknya gunung hendak ditawan, tidak kudaya, tingginya tidak terlawan. Nah, seolah-olah ini ya terbang tinggi seperti kuntilanak yang suka berterbangan itu ya. Jadi kamu bisa baca deh, ini seolah-olah seperti multi tafsir yang dibuat-buat atau yang memang ya supaya rame aja gitu ya. Bahkan cerita-ceritanya juga banyak ngalor ngidul. Tapi tetap saja kepopuleran lagu ini tidak bisa terbantahkan dan menjadi lagu Melayu yang paling terkenal dan paling sering dinyanyikan ya. Mungkin kalau Cindai ini dirilis sekarang ketika internet seperti saat ini ya, mungkin bahasan-bahasanya lebih banyak lagi ya. Tapi aku lihat di internet baik website maupun di YouTube juga sedikit yang bahas ya. Jadi bisa disimpulkan ya, rumor tentang lagu Cindai ini yang katanya liriknya berkisah tentang kuntilanak sebenarnya awalnya dari makna tadi ya, makna kata Cindai yang dalam bahasa Minangkabau itu artinya kuntilanak ya, atau hantu perempuan. Tapi dalam bahasa Melayu Cindai artinya kain ya. Nah, kemudian ya dibuatlah cerita-cerita seperti itu ketika kata Cindai Lamana, Cindai di sini gitu ya. Jadi ya that's how it started. Bahkan di artikel dari Tribun ini ya di tahun 2017 ya, ada artikel berjudul dikaitkan dengan munculnya sosok kuntilanak di Studio 5 Indosiar. Ini lirik lagu Cindai. Ini kisahnya atau beritanya tentang konser Suara Emas Indosiar ya. Kemudian ada cuitan dari Twitter orang ini yang di tempat kami memang tak sembarangan menyanyikan lagu Cindai karena lagu itu memiliki kisah macam suatu pemanggilan jika menyanyikan itu ya. Nah, kalau kita Google juga misalnya dengan keywordnya makna Cindai mistis,
ada beberapa artikel ya, biasanya dari Blogspot ini ya. Misteri di balik lagu Cinda dan rahasia asal-usulnya, kemudian ada dikaitkan dengan munculnya sosok kuntilanak yang tadi aku bilang, kemudian 7 lagu berhantu yang membuat bulu meremang, ini dari Malaysia ya artikelnya. Kemudian lagu Cinda dikaitkan alam bunian betina jantan ya, ini juga dari Malaysia. Oke. Nah, Cindai Lamana tidak berkias, sekali ada yang sahut, adakah Cindai itu Pontianak atau sebaliknya? Nah, artikel ini tahun 2020 kita buka ya. Oke. Nah, bicara daily. Ini Cindai Lamana tidak berkias, sekali ada yang sahut, adakah Cindai itu Pontianak atau sebaliknya? Ya. Nah, kita lihat artikelnya juga ya. Kata ini, kata itu, menurut ini, menurut si itu ya. Jadi benar-benar ini hanya rumor saja ya. Oke, rasanya seluruh rakyat Malaysia tahu dan pernah dengar dengan lagu Cindai. Oke. Nah, ini malah lagu tersebut menjadi semakin berhantu apabila ada yang mengatakan bila menyanyikan lagu tersebut akan terdengar sahutan suara Cindai di sini. Selepas bait lirik Cindai Lamana tidak berkias dilagukan. Oke, ada juga yang mendakwa lagu ini mirip lagu Putri Bunian ya dan sebagainya. Kaitan makhluk halus dalam lirik lagu terbabit menurut sumber ada seberapa makhluk halus yang dikatakan. Nah, ini yang seperti aku bilang tadi ya, tafsirnya yang ngasal gitu ya. Jadi hantu galah tinggi, tingginya tidak berlawan seperti yang aku bilang tadi ya. Nah, kalau di YouTube juga banyak yang asal Malaysia, bahkan di Indonesia banyak nggak peduli tentang rumor lagu Cindai ini ya, karena memang asik-asik aja sih lagunya ya. Lagu Cindai punya cerita mistik, jangan nyanyi malam-malam gitu ya. Lagu Cindai, kisah hantu lagu Cindai. Kemudian mana lagi ya, kisah terseram di balik lagu-lagu Indonesia masuk juga di sini. Ini Nancy Judge ya. Nancy Judge, entah ini bahasanya tentang lagu Cindai atau tidak, nanti kita lihat ya. Kemudian 10 lagu seram ternyata masuk ya. Oke. Tapi seperti aku bilang tadi ya, jadi lagu ini mungkin ya multitafsir seperti itu. Awalnya bermula dari kata Cindai itu sendiri ya, Cindai yang maknanya dalam bahasa apa? Bahasa Minangkabau yang artinya hantu sebenarnya, yang dimaksudkan Cindai di situ, dan juga tidak ada artinya ya dalam lagu tersebut. Kalau di lirik tersebut ya, lirik Cindai itu sendiri hanya sebagai sampiran dalam pantun. Jadi ya begitulah. Tapi sampai sekarang juga orang asik-asik aja dengan lagu Cindai dan tari-tariannya. Bahkan kalau kita kondangan pasti ada lagu Cindai ya, kalau di Palembang dinyanyikan ya. Well, itu aja bahasan kita tentang Cindai, lagu dan album ketiganya Siti Nurhaliza yang dikait-kaitkan dengan rumor kuntilanak ya. Semoga informasinya bermanfaat. Jika kamu ada pendapat lain, komentar dan apalagi itu bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, komen dan like di setiap video yang ada di channel ini. Semoga video-video yang ada di channel ini bermanfaat dan berfaedah buat kalian semua. Oke, itu aja. See you next video. Bye bye.